orang-orang yang belajar zikir harus tahu satu bab, bahwa zikir itu punya kekuatan yang disebut quwwatul hararah, kekuatan hangat dan panas. Maka coba lihat kalau lagi zikir badannya hangat nggak? Hangat. Kalau siang-siang begini diajak zikir la ilaha illallah, udaranya panas, badan kita tambah panas, pulang-pulang demam. Oleh karena itu kalau siang-siang banyakin baca wirid yang menyejukkan. Apa yang bisa menawar, menyejukkan zikir yang panas itu? Hanya nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tadi sholawat sallallahu ala Muhammad. Kalau al-ihsan itu rohani, rohani yang menatap Allah. Apa tanda kita menatap Allah? Kita mulai menatap diri dan menyebut namanya. Dan apa tanda orang sudah mulai dilirik oleh Allah? Apakah khusyuk dari suara itu? Enggak, khusyuk bukan dari suara gemercik air. Khusyuk itu dari sini. Ini permanen. Dari mana kita tahu kita ini orang yang sadar berzikir atau kita sedang lupa? Idza dzakarallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para kiai, wakil bupati dan jajarannya. Saya terkejut melihat ada pesantren di tengah kebun sawit. Luar biasa perjuangan beliau, Kiai Basuki. Beda dengan Basuki yang pernah jadi gubernur Jakarta. Ibu gerah, Bu? Sama, Bu. Bapak gimana, Pak? Kalau ibu-ibu ngelihat saya gerahnya berkurang, Bapak ngelihat saya gimana? Mari kita mulai, kondisikan hati, kita bacakan lagi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikuti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang-orang yang belajar zikir harus tahu satu bab, bahwa zikir itu punya kekuatan yang disebut quwwatul hararah,
kekuatan hangat dan panas. Maka coba lihat kalau lagi zikir badannya hangat nggak? Hangat. Kalau siang-siang begini diajak zikir la ilaha illallah, udaranya panas, badan kita tambah panas, pulang-pulang demam. Oleh karena itu kalau siang-siang banyakin baca wirid yang menyejukkan. Apa yang bisa menawar, menyejukkan zikir yang panas itu? Hanya nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita tadi sholawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa bersolawat menyejukkan? Karena satu sholawat ada 10 keberkahan rahmat. Itulah yang nanti akan membuat sejuk pikiran. Walaupun masih ngipas-ngipas, ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, para asatis, para umara, ulama yang saya hormati, tidak ada satu bongkah bumi, satu jengkal tanah yang diinjak kecuali dia berharap hari ini dia diinjak oleh orang yang mau ngaji, diinjak oleh orang yang mau berzikir. Dan ini kampung namanya apa, Kiai? Songo Makmur. Songong Makmur apa Songo Makmur? Songo Makmur. Ini tanahnya hari ini bangganya bukan main. Bapak Ibu gerah-gerah ngipas-ngipas tapi nyebut nama Allah. Jadi jika ada orang nyebut nama Allah, itu tanah atau bumi, dia berkalam kepada tanah di sampingnya. Wahai tanah di sampingku, saksikan bahwa aku sedang diinjak, sedang diduduki oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kedengeran nggak tanah ngomong? Enggak. Ini ngomongnya bahasa Jawa ya. Jawa, Madura ada. Yang orang Jawa angkat tangan. Udah banyaknya. Jawa semua. Madura ada Madura. Ada Bugis. Mana Bugis? Oh, atau 2. Banjar ada nggak Banjar? Orang Minang ada nggak? Lah di belakang. Udah kalau kami begitu kami minoritas di sini ya. Hebatnya orang Jawa sampai ke pelosok Dayak ketemunya orang Jawa. Serius, saya masuk ke jantung Borneo tahun-tahun 2013, 2014. Itu orang Jawa hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak dan tidak ada konflik. Bahkan orang-orang Dayak ikut ngaji, ikut yasinan, walaupun sebagian masih makan babi, tapi orang Jawa santai-santai aja, ya. Dan di situ kita bersyukur bahwa negeri ini Allah jadikan banyak suku dan konfliknya tidak terlalu banyak. Semoga negeri ini Allah berkahi selalu. Amin ya rabbal alamin. Satu kali ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inna syara'a al-Islam qad kathurat alayya. Islam itu ajarannya terlalu banyak, kepala saya pusing. Ustadz tuh teorinya banyak, gitu, kira-kira gitu. Ibu-ibu pusing nggak kalau kiai-kiai baca kitab? Apalagi kalau saya jemput kitab, baca kitab tuh ngomong apa sih ini orang gitu ya. Hal ini juga terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ajaran engkau tuh terlalu banyak, IQ ku gak sanggup memahaminya. Ajarkan aku kalimat yang sangat mudah aku pahami dan mencakup semua. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Katakanlah wahai sahabatku, kul amantu billah tsumma istaqim. Kalimatnya cuma satu aja. Coba kamu berkata amantu billah,
aku percaya kepada Allah. Coba ikutin. Amantu billah. Aku percaya, yakin kepada Allah. Yakin nggak Allah ngasih rezeki? Adakah rezeki tertukar? Kalau jodoh tertukar katanya ada. Pernah lihat pohon? Ini nggak usah pohon. Kalau pohon sawit agak sulit ngasih contohnya. Padi, biji padi taruh di tanah. Biji jagung taruh di tanah, biji gandum taruh di tanah. Itu biji-biji, kemudian kita tutup sedikit dengan tanah. Nanti apakah yang tumbuh dari biji jagung itu padi atau tetap jagung? Benar? Benar nggak? Maksudnya apa? Jagung nggak akan pernah jadi padi, padi nggak pernah jadi jagung. Tapi biasanya kalau jagung tumbuh, padi tumbuh, itu ada yang tumbuh dekatnya, namanya rumput. Kalau itu besar. Maksud kami berkalam begini, rezeki Allah tidak pernah tertukar. Jadi Bapak Ibu biasanya mohon maaf kalau hidup bertetangga terus sakit, apa kata teman? Kamu dikirimin seseorang. Pernah dengar begitu nggak? Kamu ini dikerjain seseorang. Atau misalnya dapat rezeki, tapi rezekinya mau dapat orang lain yang dapat. Apa adalah kata dalam hati? Oh, ini hak saya diambil orang. Ini pemahaman kita. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Orang-orang yang seperti itu, bahasa Arabnya disebut hasidun. Apa arti hasidun? Orang hasad. Orang hasad itu dosa dia bukan ke makhluk saja, dosa besar dia kepada Allah, karena dia berburuk sangka kepada Allah. Allah salah kirim rezeki. Oh, paling enak nyontohin Pak Wakil Bupati sama lawan politiknya. Kan beliau yang terpilih nih. Nah, kalau yang nggak terpilih ngomong, harusnya aku yang jadi bupati, jadi wakil bupati. Cuma ada orang, biasanya kalau orang kalah, itu nuduh yang menang itu nipu, nuduh yang menang itu misalnya apa gitu. Padahal sudah takdir Allah. Kalau dia tidak ditakdirkan jadi bupati, nggak jadi. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah makna amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Ya, Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa orang Jawa nyebut Allah apa? Gusti Wallah. Apa? Sebelum orang Arab nyampe ke sini, orang Jawa nggak begitu nyebut Tuhan. Gusti Pangeran dulu begitu. Gusti Pangeran itu bahasa Arabnya Maulana, Rabbuna, Ilahuna, itu artinya yang menguasai kami. Kalau bahasa Melayunya baru Tuhan. Tapi kalau ada orang ngajarin zikir Tuhan, 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 ada nggak yang zikir begitu? Enggak. Kita berzikir pakai nama Allah yang Allah ridho dengan nama itu. Maka kita nggak berzikir nyebut Gusti Pangeran. Walaupun kita tahu orang Jawa dulu nyebut nama Allah begitu. Kita juga nggak zikir. Ya apa? Tuhan. Cukup nyebut Allah. Kalau Allah dibalik Allahu, Allahu, Allah, enak. Mau cobain? Ya, coba pakai Tuhan dulu deh. Ayo, Tuhan, sama-sama dulu. Tuhan, 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 tuh jadi hantu nggak? Ya. Coba kalau pakai Allah, Allahu, 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 nggak ada masalah. Allahu, 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 nggak ada masalah. Dari belakang boleh. Hu Allah, nggak ada masalah.
Coba ayat yang paling gampang dihafal. Surat apa nih? Ada yang paling hafal surat apa? Surat cinta. Surat Al. Coba baca ayat pertama aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Kul. Udah cukup satu aja. Rajin soleh amat. Ntar pahalanya kebanyakan. Huwallah. Hu Allah. Orang Arab itu kalau nyebut Allah itu bisa jadi beliau. Beliau itu bahasa Arabnya hu. Bukan orang Jawa kalau lagi nyorakin orang hu, bukan. Hu pakai H besar. Coba baca hu. Ya. Hu. Lalu ketika disambung dengan lafaz setelahnya harus ditambahin waw. Aslinya cukup hu. Maka dibaca huwallah. Aslinya apa? Hu Allah. Itu aslinya. Oleh karena itu, jangan heran nanti kalau bisa jadi nanti Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi zikir hu Allah. Hu Allah. Itu bukan berarti lagi nyorakin orang, apalagi nyorakin Allah. Bukan ya. Ketika seseorang menyebut hu, kul hu wallah. Hu itu disebut dengan sirnya Allah. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa. Kan sudah ada di Al-Ikhlas. Orang yang bilang ini kajian berat, dia telah menghalangi orang-orang hamba-hamba Allah yang awam untuk menikmati nama Allah. Ya. Al-Ikhlas pada hafal kan? Apakah rela sampai mati nggak paham misinya? Rela nggak? Mau nggak sampai mati nggak paham misi Al-Ikhlas? Nah, amantu billah kata Nabi tadi. Hai sahabatku, katakan amantu billah. Aku percaya kepada Allah. Lalu istiqomahlah engkau. Salah satu cara menumbuhkan istiqomah itu caranya memupuk nama Allah di dalam kolbu. Bapak Ibu punya tabungan nggak? Punya tabungan nggak? Kalau kita dompetnya penuh, hatinya senang nggak? Bener? Kayaknya wajahnya udah matre semua nih. Bapak-bapak perhatiin ibu-ibunya nih. Kalau duit kita lagi cukup, tabungannya banyak, senang nggak? Senang. Apa yang senang? Pikiran, bukan hati. Pikiran aja yang senang. Koruptor itu duitnya banyak, pikirannya senang, hatinya tenang nggak? Hatinya nggak tenang. Yang lagi di sidang-sidang sekarang itu kan itu masalahnya. Kalau kita nabung duit banyak di berangkas, orang sini punya berangkas nggak? Yang punya berangkas Pak Wakil Bupati kayaknya. Di dompet atau di ini kaleng, hati-hati nanti dimakan rayap, karena sudah ada tuh ya di Jawa mana kemarin mau nikah katanya sudah 100 juta, saya nggak yakin juga tuh. 100 juta nabung terus duitnya dimakan rayap, mungkin 100.000-nya dikali berapa kali ya, jutanya ngomongnya dia aja 100.000, 100 berapa. Kalau ada orang nyimpan duit itu pikirannya tenang, nabung duit. Maksud kami ngomong begini, yang bikin tenang kolbu itu kalau ada orang nabung duitnya kolbu. Tahu nggak duitnya kolbu Bapak Ibu? Ya, jangan norak, biasa aja. Kolbu itu hanya tenang kalau kita nabung nama yang memegang kolbu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, yang megang hati kita bukan pasangan, yang megang hati kita bukan guru atau kiai, yang megang hati kita bukan wali Allah. Siapa yang megang hati kita? Dalam hadis dikatakan
Inna quluba bani Adam, sungguh hati anak Adam. Ini anak Adam apa anak kera ini? Anak Adam, benar. Sesungguhnya hati keturunan Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari Allah Ta'ala. Ini jari bukan berarti jari seperti ini, Allah bukan benda. Kalau ada jari di tangan saya, gampang nggak dibolak-balik? Gampang. Ya, kita pegang benda di tangan, gampang dibolak-balik? Gampang dibolak-balik. Makanya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, pernah suka seseorang lalu benci. Pernah begitu nggak? Pernah suka lalu ada nggak orang yang benci tapi cinta? Kayak lagu dangdut, bukan lagu dangdut, lagu dangdut. Yang bolak-balik hati itu siapa? Itu yang disebut Ar-Rahman, Asabi'ir Rahman. Yang memegang kalbu kita itu Ar-Rahman. Ini kata kunci. Kenapa disebut Ar-Rahman bukan lafaz Allah, bukan lafaz Rahim, bukan lafaz Muntaqim, bukan Qahar, tapi disebut yang megang kolbumu itu Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Jadi Rahman itu lebih luas cakupannya daripada Rahim, karena Rahman tidak hanya menyayangi yang beriman, tapi juga menyayangi yang tidak beriman. Orang kita, orang Islam sekarang cuma beda thariqah ada benci, cuma beda kiai udah ngancem-ngancem, cuma beda partai sudah jadi panitia surga dan neraka. Ibu-ibu tahu nggak panitia surga? Tahu nggak panitia surga? Bapak tahu nggak, Pak? Panitia surga tahu nggak? Jadi orang yang beda sama dia neraka, yang sama dia sorga. Kayak udah pernah masuk sorga. Hati manusia digenggam oleh yang maha pengasih penyayang. Karena yang genggamnya yang maha pengasih penyayang, ciri-ciri kolbu yang lembut dan baik itu pasti ada kasih sayangnya. Cuma sayangnya kalau orang Indonesia nyebut kasih sayang yang kebayangnya jatuh cinta, bener ya? Bukan. Kasih sayang nggak mesti cinta. Kasih sayang itu kita memandang orang itu tidak ada kebencian. Ya, lihat sini Bu, lihat sini. Jangan lihat situ, nanti norak itu. Kelihatan khusus sekali dilihatin nama makhluk aneh itu ya. Itu nggak ada dulu di zaman Nabi, itu nggak ada, itu bid'ah itu. Bapak Ibu yang Allah. Kalau kita dulu ada kamera gini-gini ya, halo gitu dong, halo dong, halo, tuh kan norak kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya mau tanya, kalau kita punya orang yang kita senangi, lalu kita tahu dari teman dia nyebut-nyebut nama kita, dia kirim salam kepada kita, senang nggak? Dulu lagi sekolah, pernah sekolah nggak sih? Pas lagi sekolah, iseng-iseng duduk di meja orang yang kita target deh. Ternyata di kertasnya tertulis nama kita. Namanya apa? Dulu belum Kiai, masih Basuki. Gimana? Kiai Basuki seneng nggak tuh? Berbunga. Kenapa? Orang yang dia suka ternyata nulis nama dia di bukunya. Maksudnya paham nggak? Nggak mudeng ya? Allah itu seneng kalau lihat lembaran kolbu ke hati hambanya, ternyata di kolbunya ada nama Allah. Itu Allah seneng.
Oleh karena itu kami sangat menganjurkan Bapak Ibu hadiri majelis zikir selalu dengan beliau. Ya, Kiai Basuki, Kiai Ali Mahmudi, supaya apa? Di kolbu ada nama Allah. Dan kabar gembiranya, Allah nggak pernah ngelihat jenis jilbab Bapak Ibu, jenis bedak. Ibu bedaknya apa Bu? Pipa Bu. Nomor berapa Bu? Tuh masih pakai nomor. Emang masih ada pipa ya? Oh, masih ada. Apa bestseller? Allah itu nggak mandang muka. Jadi walaupun wajah kita orang Indonesia biasa-biasa aja, itu Allah nggak lihat. Yang dipandang Allah itu cuma satu, mata kolbu. Ah, maka di kolbunya ini ada apa? Wajah kolbunya ada apa? Bapak Ibu, kalau kita mau ketemu seseorang, mukanya dibagus-bagusin nggak? Dicat nggak? Ya biar putih gitu, cat aja 40 hari baru copot ya. Pakai baju yang bagus nggak? Supaya apa? Kalau orang yang kita suka itu memandang kita, dia seneng. Kabar gembiranya apa? Yang nggak sanggup beli baju setiap hari, apa kata Nabi SAW? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau mandang, nggak mandang baju, nggak mandang datangnya ke sini pakai apa, nggak mandang bedak ibu nomor berapa tuh nggak dipandang tuh ya. Apa yang dipandang? Wajah kolbumu. Jika kita sering membaguskan pakaian, membedaki muka, pernahkah Bapak Ibu membedaki kolbu? Pernah nggak? Gimana caranya? Nggak pakai pipa Bu. Itu pakai pipa yang asli itu. Kita sering merawat wajah ini, tapi kurang merawat wajah kolbu. Akhirnya Allah nggak mau lihat. Mau lihat nggak wajah orang yang nggak dirawat? Ya mau lihat tapi sekilas saja. Nggak mau lama-lama. Bener nggak? Ya, ada orang mukanya kotor, habis apa, terus datang ke tempat keramaian. Kita nggak nyaman ngelihat dia. Sama lebih kurang. Allah itu tidak nyaman melihat orang yang kolbunya tidak dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan kolbu? Nah, kolbu itu jerawatnya apa Bu? Kalau kolbu punya jerawat, apa jerawatnya kolbu? Jerawatnya macam-macam. Kolbu itu yang paling parah, itu namanya syirik. Ini hati-hati, ternyata syirik tidak hanya di zaman dahulu, sampai sekarang. Jangankan di Indonesia, di Jepang, Bapak Ibu tahu Jepang? Orang Jepang itu hobi beli jimat. Padahal kita kalau beli Innova, beli apa? Beli motor tuh. Motor apa itu? Motor Honda. Orang sini nyebut motor Honda semua ya? Oh sama kita berarti. Itu motor canggihnya mereka buat. Tapi orang Jepang kalau untuk masalah mistis itu suka pakai apa? Suka pakai jimat. Kalau panik bunuh diri. Nah, orang Indonesia hidup begini-gini aja kan kita kan? Ya datang ke sini kami luar biasa. Itu kalau naik pesawat, pesawatnya goyang tuh namanya turbulen. Masya Allah Pak Wakil Bupati, dari awal berangkat sampai nyampe itu turbulen terus. Nikmatnya bukan main. Ya. Kayaknya orang sini kalau sering naik but itu jantungnya sehat, tidak ada darah yang ngeplak. Ada orang sakit jantung nggak sini? Kayaknya sehat kalau di sini. Itu di Jakarta ada terapi begini-gini, gini-gini dong.
Supaya apa? Supaya darahnya nggak ngeplak. Darahnya tuh nggak ngental terus ngeplak. Supaya darahnya lancar, digerak-gerakin gitu. Mau kemana Pak? Silakan. Ketika kolbu tidak dirawat, baju tubuh kita nih kalau nggak mandi sehari gimana baunya? Asam, asam ya. Tubuh Bapak Ibu nggak mandi asam. Kalau kolbu nggak mandi, kira-kira asamnya gimana? Mukanya jadi asam. Jadi kalau ada orang yang suka bermuka asam, itu kolbunya kurang mandi. Kolbunya nggak seger. Paham ya? Saya ceramah ngerti nggak? Ribet nggak? Kalau nggak kita pakai bahasa pohon ntar. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau ada baju nih baru beli, langsung dipakai itu dicuci dulu. Yakin? Habis mandi pakai baju, badannya bersih, bajunya kotor, nyaman nggak? Kenapa ada orang dia sholat itu bagian dari takwa. Takwa itu disebut pakaian, tapi dia sholat hatinya nggak tenang juga. Kenapa ada orang ibadah hatinya tetap nggak tenang? Karena ibadahnya belum dibersihkan. Tubuhnya ibadah, kolbunya belum dibersihkan. Makanya nggak nyaman. Pakai sama seperti orang habis mandi pakai baju yang kotor. Maka singkat cerita, kalau ingin kolbunya tenang, mandikan dengan cara mandinya kolbu. Mandiin kolbu pakai apa? Kalau zikir makanan kolbu Pak. Ini makan nih, Bapak makan. Orang sini yang paling enak masakannya apa? Rendang, pindang. Bapak makan pindang, tapi ada lalar situ, mau makan nggak? Gelasnya bersih, airnya bersih, bisa minum? Airnya bersih, gelarnya kotor, gelasnya kotor, mau minum nggak? Kenapa ada orang zikir nggak masuk-masuk? Dia zikir sebelum kolbunya dimandikan, dia zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Itu. Jadi cara bersihin kolbu pakai zikir atau pakai apa? Nah itu dia. Istighfar, gimana caranya? Istighfar gitu ya. Istighfar gitu. Gimana cara istighfar? Ya bagus, tapi itu bahasa Arab. Istighfar itu sesuaikan dengan bahasa kita. Lidah baca istighfar, tapi di hati bacanya pakai bahasa kita, bahasa orang Jawa, bahasa orang apa tadi? Orang Madura tadi. Pakai bahasa orang Jawa gimana? Ampunkan hamba yang Allah, gimana bahasa Jawanya? Ribet ya, aduh bahasa Indonesia aja lah. Jadi cara membersihkan kolbu itu, pertama kita lihat dulu kotorannya apa. Apa kotorannya? Kotoran kolbu, contohnya tadi syirik, bukan sirik. Kalau sirik kata orang Jakarta itu iri. Syirik itu meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala. Ada lagi yang kedua, riya. Riya itu syirik khafi, beramal ingin dilihat orang. Ini ujian politisi sebenarnya. Pak Wakil Bupati, ya, beramal kalau dulu sebelum naik namanya pencitraan. Ya, pencitraan itu ada yang boleh dan nggak boleh. Ketika seseorang itu berbuat di hatinya yang terasa Allah yang melihat, itu bukan pencitraan kepada makhluk, pencitraan kepada Khalik, boleh nggak? Maka saya berbaik sangka ke semua orang yang sedang beramal politik. Dia mungkin sedang mencari
pencitraan. Semoga niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ngapain? Karena hanya Allah yang melihat hati, maka jangan salahkan jika ada makhluk tidak memahami maksud hati kita. Kenapa? Karena kalau kolbu belum dibersihkan, orang sering berprasangka buruk, salah faham sama kita. Maka mesti dibersihkan. Nah, kolbu ini, dia kotorannya ada saluran-salurannya. Ada kolbu yang kotor kena saluran pandangan. Mata nih. Maka kalau Bapak Ibu istighfar, bukan dengan irama, astagfirullah, bukan begitu. Itu cuma zahirnya. Kalau istighfar itu, kita pegang mata kita atau kita tunjuk, ya Allah, mataku berdosa. Hari ini jalalatan, ngelihat orang. Ya Allah, hari ini mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram. Ya Allah, hari ini aku memandang orang dan memandangnya hina. Aku merasa diriku lebih mulia daripada dia. Pernah begitu nggak matanya? Kayaknya orang sini kalau jalalatan kurang mau deh ya. Orang sini itu mungkin ngeliat orang tuh kayaknya sinis. Kolbunya nggak berzikir. Kayaknya bukan orang torikot deh. Jadi sama orang tuh ngelihatnya suuzon aja. Nah, dari mata. Dari mata. Jadi ketika kita mau membersihkan kolbu, dilihat. Imam Ghazali berpesan, jika engkau hendak membersihkan kolbumu, lihat penyebab kotornya kolbumu. Jika kotornya kan memandang, ampun, minta ampun itu karena dosa mata. Biasanya, Bapak Ibu, kalau kita ini punya teman masih baik, tahu-tahu ada yang gosipin dia, orang ini jahat. Karena terdengar oleh telinga, terngiang-ngiang, kalau ketemu orang itu kita berpikir kayaknya dia jahat, kayaknya dia jahat. Itu sebabnya haram gosip, karena bisa merubah pikiran dan itu mengotori kolbu. Maka dosa yang berikut itu minta ampun dari dosa pendengaran. Biasanya Bapak Ibu tersinggung pakai mata atau pakai lidah? Biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu tersinggungnya pakai mata atau pakai lidah? Atau pakai hidung? Hidungnya nonjolnya ke belakang kok nggak bakal nyinggung ya. Kalau nonjolnya ke depan mungkin runcing, bisa menyakiti orang. Yang biasanya nyakiti yang mana? Lidah. Maka untuk membersihkan kolbu, istighfarkan lidah. Itu caranya. Jadi kalau ada ustadz mimpin istighfar, jangan kemudian dibayangkan ini suaranya nggak enak, istighfarnya nggak enak, bukan begitu. Langsung fokus ke dalam diri kita. Maka jamaah yang bukan Allah, sebelum berzikir Pak, bersihkan dulu cangkirnya, cangkir kolbunya. Cangkir kolbu kita, sebelum kita tuang air zikir, air sholawat, dia mesti dibersihkan dulu. Kalau enggak, jangankan kita. Ini rahasia kami yang ngajarin zikir Pak, ya. Ini rahasia tapi boleh diceritakan. Saya sering bertanya begini sama orang, ya. Malam tadi pun saya nanya begini, kalau pedagang irinya sama siapa? Ya, benar. Pedagang irinya sama pedagang. Kalau pejabat irinya sama siapa? Politisi irinya sama siapa? Kalau kiai irinya sama siapa? Berat itu. Benar kiai ya? Kalau ustadz keselnya sama siapa? Sama ustadz. Ini rahasia kami loh ya. Apa yang membuat dia bisa iri? Kalau di kolbu si ustadz, si kiai, itu kan profesi aja. Di kolbunya ada hubbud dunia, cinta dunia.
Dunianya kiai apa? Jamaah, ya, majelis, jadwal ceramah, punya pesantren. Popularitas ini yang paling gawat. Popularitas itu bahasa gampangnya apa? Terkenal. Waktu dulu Gus Baha masyhur, ada kiai kampung di bagian Jawa sana ngomong ke saya, yang kayak gitu banyak di kami. Ya banyak, tapi kok yang nongol Gus Baha. Seneng dengerin Gus Baha nggak? Karena pakai bahasa Jawa kan. Saya pun butuh subtitle, Pak. Kayak nonton film barat pakai subtitle. Nggak ngerti saya. Kecuali ojo piye, itu ngerti itu. Maripatmu, itu ngerti itu. Yang lain-lain kurang paham. Bapak Ibu yang makan Allah, orang kalau menjadikan, ini kalau kiai menjadikan dakwah itu komoditi, alat cari dunia, maka dia akan iri dengan orang kiai yang dapat fasilitas dunia. Sama politisi, dia akan iri sama politisi yang sudah dapat fasilitas dunia. Pedagang akan iri dengan pedagang sebelah yang sudah sukses dalam dunia. Walaupun dia berzikir, kok bisa ahli zikir iri? Karena zikirnya di kolbu yang belum diistighfarkan. Kolbunya zikir belum ditaubatkan. Belum taubat kolbunya. Coba lihat makomnya Nabi SAW. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah ta'ala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah ta'ala 70 marrah. Hadis ini sahih. Karena ada ghain yughan ala qalbi. Nabi itu ada dosa nggak? Nabi nggak ada dosanya. Tapi beliau mengatakan ada ghain di dalam qalbuku. Apa arti ghain? Ghainnya Nabi itu ada silau nur di dalam qalbunya, sehingga beliau melihat, disebut mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap langit, tersingkap bumi, tersingkap surga, tersingkap semuanya. Itu menyilaukan beliau, maka disebut yughan. Tapi silaunya, kalau kita kan silau ngelihat orang punya mobil, orang punya rumah, kita silau. Kalau Nabi enggak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nggak boleh satu detik pun kolbunya lepas dari memandang dan merasa dipandang Allah Ta'ala. Sedetik saja beliau terganggu karena melihat surga, melihat neraka, maka Nabi SAW mengistighfarkan kolbunya 70 kali. Wajar beliau jadi Nabi. Ini nggak ustadz, nggak jamaah, nggak orang awam, nggak murid sama. Kita ini berapa kali maksiat dan mengundur istighfarnya karena diracuni oleh orang yang lisannya dibimbing oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kamu nanti aja istighfarnya, jangan istighfar tobat sambalado. Itu hati-hati, jangan-jangan yang ngomong iblis itu, karena iblis itu ngomong nanti aja, nanti aja, nanti aja. Kalau Nabi enggak, maksiat satu langsung istighfar. Nanti ngulangin lagi, itu urusan nanti, itu takdir masa depan, nggak usah kita pikirin. Ada yang jamin pulang dari sini masih hidup? Bener, kayak udah siap mati aja. Ada yang jamin besok masih hidup? Berarti kalau maksiat hari ini ditunda besok nggak? Nunggu tua nggak? Ini pengalaman saya ngajar zikir, Bapak Ibu. Satu kali salah satu syekh di tempat saya, umurnya sudah di atas 80, ngajar dari masa muda. Murid-muridnya, jadi beliau umur 80, muridnya umur 70-an. Apa kata tuan guru ini? Ayo kita belajar zikir sama Buya Arazi gitu. Lalu, apa yang lucu? Orang murid-muridnya ini sudah tua. Umur berapa tadi muridnya? 70-an. Kata mereka, Tuan Guru nanti sajalah kalau sudah tua. Yang ngomong umurnya berapa? Ternyata itu orang dari umur 20-an diajak belajar zikir
nolak terus. Nanti saja kalau tua, Ustadz. Umur 30 diajak lagi, nanti saja kalau udah tua, Ustadz. Sekarang umur 70 dia lupa kalau sudah tua. Ternyata kita ini tua itu cuma fisik, pikiran nggak pernah tua. Apa kata Nabi SAW? Qalbu syaikh, qalbu, hatinya orang yang sudah tua, syabun, masih muda, fi hubbid dunya wa tulil amal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan, pengen panjang umur. Jadi mumpung masih ada nyawa, masih ada hayat di kandung badan, guru-guru kita ada, belajar zikir sama beliau. Sepakat? Jangan nunggu tua. Emang situ masih muda. Oh Ustadz, kata kiai saya belajar zikir nanti aja kalau udah per 40. Siapa yang jamin umurnya 40 masih hidup? Tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali belajar zikir kepada Rasulullah umurnya belum sampai 10 tahun. Sudah belajar zikir. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran umurnya baru 7 tahun. Dia belajar zikir, belajar Quran dia. Gak usah nunggu nanti tua. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau piring kotor, wadah kita kotor, kita nggak akan nyaman makan. Maka bersihkan wadah kolbu supaya kalau zikir sholawat terasa nikmat. Ya? Kalau enggak, kita nanti bergantung dengan suara yang bagus, merdu, musik yang mungkin kita sebut, oh ini keren ini. Gitu. Tapi kalau kolbunya sudah enak, nggak perlu suara yang merdu. Tidak mesti musiknya syahdu, pasti zikirnya terasa enak. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kata masyaikh kita dari dulu ini, ijma' ulama ahli zikir, at-taubatu wal istighfar babani min abwabil walayah. Mau jadi kekasih Allah nggak? Ya, kalau hati cinta boleh putus di dunia, hati boleh patah. Ada yang pernah patah hati? Beneran nih patah hati? Udah disambung belum? Tapi kepada Allah nggak boleh patah. Dan pintu gerbang supaya Allah jatuh cinta, supaya hatinya bertaut kembali, itu cuma satu bab, at-taubah wal istighfar. Maka Bapak Ibu jangan heran, wali-wali Allah itu hampir setiap hari mandi taubat, wali-wali Allah itu hampir setiap hari istighfar taubat. Sekelas Nabi istighfar dan taubatnya 170 kali. Maka jika ada orang sekarang merasa dirinya ahli zikir, ahli thariqah, ahli majlis, ahli zikir, tapi kurang istighfarnya, saya mengkhawatirkan itu bukan wali Allah, tapi wali kelas. Itu bukan wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah itu ciri-cirinya yuhibbul taubata wal istighfar. Dia suka bertaubat, suka istighfar. Dalam dunia sehari-hari kalau orang bekerja, pribadi istighfar itu nggak suka nyalahin orang. Di rumah nggak suka nyalahin pasangan. Itu tanda orang istighfarnya bagus. Di rumah suka minta maaf. Ini Bapak Ibu yang suka minta maaf siapa nih? Bapak apa Ibu? Kayaknya ibu-ibu ini lebaran doang kalau minta maaf ya. Mas, maaf gimana bahasa Jawanya? Ngapunten dapat ponten. Bapak sewu, gunung sewu. Allahu Akbar, mohon maaf, nggak ngerti bahasa Jawa saya. Jadi ketika kita minta maaf nunggu lebaran, emang lebaran nyampe? Siapa tahu besok tenggelam, munculnya 3 hari lagi, nggak tahu. Maka memaafkan dan minta maaf itu tiap hari.
Tapi caranya macam-macam. Minta maaf tuh nggak mesti pakai mulut. Ibu-ibu tuh paling tahu caranya, Pak. Kadang-kadang nyuduhin kopi. Kadang-kadang pakai senyum yang ada maksudnya. Nah, itu dia lagi minta maaf tuh. Kalau bapak-bapak enggak, main serobot dia. Maaf neng, plok gitu ya. Lain dia. Ada amal tanpa beramal, mau nggak? Amal tanpa beramal. Kalau talqin zikir minta sama guru. Ya. Kalau mau majelis khotam sama guru di sini, sama kiai di sini. Tapi ada amal bisa diamalkan tanpa mursyid. Setiap malam. Mau ngamalin? Bener. Kita ijazahin malam ini. Namanya wirid salamatus sadar. Apa nama wiridnya? Wirid salamatus sadar. Mau ikut? Aku, ayo. Coba pegang tangannya, taruh di dada. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Pejam matanya, semua pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk sama-sama berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Aku bersaksi, aku adalah hamba-Mu. Aku bersaksi, aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Muslim. Terus baca ya Allah. Lagi sama-sama ya Allah. Yang keras ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Cukup 3 sampai 7 kali, lalu kalamkan di hati ya Allah. Jika ada penyakit dalam hatiku, jika ada syirik, jika ada iri dengki, jika ada sombong, jika ada kebencian di dalam hatiku, maka cabutlah dengan kebesaran nama-Mu ya Allah. Bisa diulang? Ya Allah, apabila di dalam hatiku ada kesombongan, ada syirik, ada iri dengki, ada kebencian, maka cabutlah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setiap mau tidur dibaca itu. Dibaca apa? Wirid salamatus sadar. Wa ghausu awani. Beliau adalah wali ghaus di zamannya. Apa makna ghaus? Ghaus ini adalah pewaris mutlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kema'rifatan. Dan setiap masa ada jumlah mereka, dari masa ke masa tetap satu. Al-Ghaus al-Mutlak. Ada Al-Ghaus yang tidak mutlak yang kita sebut kutub. Kutub itu bukan kutub utara, kutub selatan. Kutub itu bahasa Arab poros. Porosnya alam. Allah kalau memandang kepada kalbu mereka yang kemarin diceritakan Sayyidina Abu Yazid, jika ingin dicintai Allah, maka pandanglah kalbu para wali, yaitu para wali kutubnya. Nah, wali ghaus itu satu. Tapi itu sama dengan apa ya, kalau kita sebut kayak jabatan. Kewalian itu antara dia dan Allah. Nah, jabatannya ada yang wali ghaus, ada yang wali kutub, ada yang abdal, gitu. Ya, nanti ada waktu kita buka kitab khusus mengenai hierarki para wali dalam beberapa kitab, dan itu berbeda-beda per masa. Ya. Wa kanat ar-rihlah fi waqtihi ilaih.
Dulu orang kalau mau ngaji, mengenal Allah, orang datang kepadanya. Itu ciri-ciri dia orang yang paling bermakrifat di zamannya. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Qassab, ya, qad waqa'at suwaiqatuna hadhihi ila Kharqan. Yani anna rihla wa ziyarah sarat ila Kharqan. Semenjak ada Imam Abdul Hasan Kharqani, kami kalau hendak mau sowannya ke negeri Kharqan. Waktu Mbah Maimun masih hidup, orang sowan kemana? Ke Sarang. Ya, namanya Sarang, ya. Cocok sudah. Ya. Sarang ulama. Waktu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari hidup, orang kalau sowan kemana? Kalau ziarah silaturahim kemana? Mau berburu? Ke Jombang. Ya. Waktu Mbah As'ad hidup, dia ke pesantren beliau. Waktu Syekhana masih hidup, Syekhana Khalil di Bangkalan, orang ke sana. Beliaulah ariflah fi waqtihi ilaih. Ya, orang kalau soal jadi belum sibuk. Kalau sekarang barangkali insahat ta'bir, jika itu benar, itu Habibna Abah Lutfi. Ya, Habib Lutfi sekarang orang kalau rihlah ke beliau, mau pejabat, mau orang awam, mau Habib, mau apa aja. Bahkan Habib yang beda dengan beliau juga datang ke sana. Ya, barangkali, ya. Sepakat nggak ya? Terus, فكان كذلك فإن رحلة الطالبين وقعت إلى خرقان للشيخ أبي الحسن بعد وفاة الشيخ أبي العباس القصاب قدس سرهما. Ya, dulu ada gurunya namanya Abu Abbas Al-Qassab. Kalau orang mau sowan ngambil minta doa, datang ke beliau. Jadi tradisi sowan itu bukan tradisi orang Jawa. Sowan bahasa Jawa. Kita nyebutnya silaturahim. Kalau orang dulu mau minta doa kepada guru, gitu ya, itu salah satu sunnah salafus saleh. Ya. وكانت وفي التصوف إلى أبي يزيد البسطامي wa kanat tarbiyatu iya bihasab ar-ruhaniyah kama marra qala yawman asmi. Jadi beliau ini secara rohani terhubung dengan Sayyidina Abu Yazid, walaupun secara fisik gak bertemu. Jadi di Naqsyabandi orang-orang pertemuan rohani itu biasa. Kok sekarang orang nolak? Katanya tarekatnya Naqsyabandi. Ya. Jadi ada mursyid Naqsyabandi nggak percaya pertemuan rohani. Terus untuk apa dia megang ijazah tarekat dia? Kalau dia membatalkan pertemuan rohani dengan wali yang sudah wafat secara fisik, berarti dia tidak mempercayai ijazah yang dia pegang. Ya. Rasulullah kan menyantuhkan sendiri, beliau bertemu ruhaniah para anbiya. Oh, kata kawan, itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Mengatakan sesuatu khusus, itu harus ada dalil yang mengkhususkannya. Qarinah takhussuha. Kalau nggak ada qarinahnya, maka tidak berlaku. Nah, kalau tidak percaya, buka kitab Kimia Us-Sa'adah. Dan yang kedua, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Katanya, tarekatnya mu'tabarah, mengikuti Imam Ghazali. Giliran kita buka manajemen qalbunya Ghazali, jadi mesin kerohanian Ghazali itu apa? Itu ada di kitab itu. Seperti apa dia merawat dirinya sehingga dia kenal sebagai wali Allah. Itulah dua kitab tadi, Kimia Us-Sa'adah dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Apa kata beliau? Salah satu mainannya Imam Ghazali nih. Ya. Kalau orang sudah terbuka hatinya, dia mafi qalbihi ilallah, kira-kira begitulah, maka Allah akan zahirkan kepada mereka yang tadinya gaib. Yashhaduna arwahal anbiya wal malaika. Yang berkata Imam Ghazali, maka mereka akan menyaksikan arwahnya para orang wali-wali Allah yang sudah wafat, bahkan yang jauh datang hadir. Makanya wali-wali sering ngomong hadir di sini. Hadir itu wajar. Bagi saya nggak aneh, dan itu bukan halu. Jika ada orang yang berantas kehaluan, berantas sama Imam Ghazali kalau berani ente. Ya. Oh, itu Ghazali. Kita mah enggak. Kita kan akhir zaman. Makanya baca kitab Kimia Us-Sa'adah, jangan ngoceh doang. Katanya jago baca kitab. Katanya aswaja. Katanya tentara ahlu sunnah. Ya.
Jangan kata-katanya, baca kitabnya. Imam Ghazali mengatakan dalam Qiyamus Sa'adah, ini bukan khusus untuk para nabi dan para aulia. Bagi siapa saja yang mau kalbunya menghadap kepada Allah, mau berguru, mau dilatih, dia akan mengalami hal yang sama. Ya. Jadi ini bukan khusus buat para nabi, bukan juga khusus untuk para wali. Ya. Kenapa suaranya meninggi hari ini? Gara-gara ada Buya ini. Singa aswaja kita kan beliau. Beliau sudah nggak mau lagi disebut singa, maunya sinar aswaja. Kalau singa kan sibaiyah, emosional. Itu ya pantangan Ghazali itu. Nah, Imam Abul Hasan Kharqani. Jadi kita sampaikan kepada mursyid-mursyid thariqah yang mengingkari pertemuan arwah, yang mengingkari rohani bisa berguru dengan rohani, antum robek saja ijazah kitabnya, robek saja ijazah thariqahnya. Ini cash kita sampaikan begitu. Kenapa? Ijazah antum khususnya thariqah Naqsbandiyah. Begitu juga beberapa thariqah yang lain, apalagi Tijaniyah dan Idrisiyah Ahmadiyah. Itu sama semua. Kalau Sidi Ahmad bin Idris Sidi Ahmad Tijani malah mengatakan langsung ketemu Rasulullah. Lebih gawat. Ya. Mereka ini juga ngomong begitu, cuma mereka masih tulis sanad ininya. Ya. Bagi kita itu biasa-biasa aja. Itu mainan mereka. Mereka kalau hiburan ke alam sana. Nggak laku bagi di alam dunia. Alam dunia itu karena dia punya pasangan, punya keluarga. Makanya wali kalaupun jalan-jalan pasti carinya kuburan. Ya, kubur ini. Dokter kubur. Mufti kubur. Allahumma salli ala Qala yawman li ashabihi. Nah, beliau berkata sesekali satu hari kepada murid-muridnya, ma afdalul asya. Apakah sesuatu yang paling mulia itu? Apa kata mereka? Jawaban murid-murid, as-sama' min asy-syaikh aula. Berguru langsung kepada syekh. Nah, ini yang jawab ahli hadis berarti ini. Yang jawab ahli, berarti yang berguru kepada beliau ahli hadis. Karena mereka sudah datang kepada Abul Hasan Kharqani, berarti ahli hadisnya ingin nambah rohaninya. Maka beliau luruskan, betul, tapi ada yang lebih tinggi. Qala al-qalb alladhi muli'a min dzikrillah. Yang lebih tinggi itu engkau mendengar kalbumu dipenuhi dengan nama Allah. Nah, ini yang kita kerjain. Jadi ini adalah petuahnya Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Beliau ini punya sahabat namanya Imam Qushairi. Bahkan ini muridnya juga. Imam Qushairi itu sahabat plus muridnya Imam Qushairi namanya Abu Ali Al-Farmadi. Ketika berguru kepada Abul Qasim Al-Qushairi, dia banyak pengalaman rohani, tapi tidak dapat dipecahkan oleh Al-Qushairi. Karena Imam Qushairi ini lagi sedang berhadapan dengan kelompok Mujassimah, kelompok ekstremis. Jadi nggak sempat jawab dia. Udahlah, kamu amalin aja. Dia sibuk, kira saya sibuk, kira gitu. Karena Imam Qushairi ini 3 kali diusir oleh kelompok ekstrem yang membid'ahkan tasawuf di zamannya. Jadi mereka ngalamin masa-masa berat itu. Ya. Nah, akhirnya Imam Abu Ali Al-Farmadi bergurunya ke siapa? Ke Abul Hasan Kharqani. Terjawab semua. Kenapa beliau kasih jalannya nih? Mendengar dari guru bagus, tapi mendengar dari kolbu yang penuhi nama Allah itu lebih top. Ya. Uswila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kata radhiyallahu ta'ala anhu bukan khusus buat sahabat Nabi. Boleh juga untuk para ulama. Guru saya kalau nyebut Imam Syafi'i selalu radhiyallahu anhu. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Sama kawan cuma baca karramallahu wajhahu dari nafsiah, kan lucu. Nggak begitu kita beragama, ya. Kalau nggak paham tanya.
Wa su'ila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Imam Abu Hasan Kharqani ditanya mengenai sufi hakiki itu siapa? Apakah yang pakai sorban-sorbanan? Pakai rida, ini rida namanya. Atau yang pakai begitu-gitu tuh. Itu namanya apa? Ya, kain-kain tutup gitu ya. Apa yang pakai tasbih kemana-mana? Apakah yang setiap hari subhanallah, subhanallah, tabarakallah, apakah itu yang sufi? Bukan. Ya, Masya Allah ya akhi, tabarakallah ya akhi, apakah itu? Bukan itu yang sufi. Apa yang sufi kata beliau? As-sufi la yakunu sufian bil mirqa wala bis sajada wala bi ijra'i rusum wal 'ada bal as-sufi man kana fani'an an wujudi fi 'alam syahada. Sufi bukan orang yang menampilkan serban, jubah, tasbih. Itu biasa, standar. Orang begitu banyak hari ini. Sufi hakiki itu orang yang meniadakan, meleburkan egonya, meskipun jadi alam nyata, dalam keadaan sadar. Dia sadar nih, tapi lebur egonya. Nafsiyahnya habis. Yang nyata adalah ruqyah. Tapi jangan karena begini terus malu pakai tasbih. Santai aja. Orang sekarang nggak malu pakai Apple, pakai Samsung apa bacanya ya? Ya katanya anti Amerika, tapi pakainya Apple. Anti Cina, pakainya Oppo. Ya, antek Amerika, Korsel, bagian dari orang yang dekat dengan Amerika. Produknya apa? Ya. Waduh, kita ini kemakan campaign, kampanye-kampanye yang membuat lelah pikiran ini, yang membuat kita tengkar sesama kita. Ya. Jadi orang yang sufi itu man kana fani'an an wujudi, orang yang fana dari merasa dirinya ada. Fi alamis syahadah, di alam nyata. Di alam nyata dia sudah mampu mengendalikan egonya. Orang beginilah yang setiap saat, setiap kapanpun dia bersolawat, dia merasakan Rasulullah SAW hadir. Jadi kenapa kita semua terhijab merasakan kehadiran beliau? Karena kita terhijab oleh wujud ini, wujud akalnya, kecerdasnya, merasa tinggi sekolahnya. Masa iya gitu? Masa sih? Mana dalilnya? Dalil dari Tuhan. Allah butuh dalil nggak? Antum yang perlu dalil. Dalil paling tinggi itu halawah. Jadi dalilnya iman bukan kul huwallahu ahad. Itu dalilnya akal ketika mau beriman. Dalilnya iman halawatuh. Manisnya sebut nama Allah. Ya, ini sudah mulai dalam isyarat-isyarat dari Allah sudah mulai tumbuh. Ya, ada yang lebat daunnya seperti padi, ada yang mau terbit isinya, ada yang baru tumbuh. Ya, tapi saya lihat tumbuh semua. Insya Allah. Yang penting ada harapan di hati. Jangan putus asa kepada Allah. Ya, bangun harap. Harap itulah yang berkait dengan Rahman dan Rahim. Harap itulah yang membuat kita punya kepercayaan kepada Allah, dan itulah yang membuat orang masih hidup di muka bumi. Kalau harap habis itu orang mati walaupun dia berjalan di muka bumi. Ya. وقال إن الصوفي لا يحتاج إلى الشمس في النهار ولا يحتاج إلى النجوم ولا القمر في الليل بل هو عدم محض. محض itu muhit ya. Mahad ya. لا يحتاج إلى الوجود istighraqi fi bahri syuhud. Kalau al-Islam itu amal zahir, al-iman tasdik dengan qalbu. Kalau al-ihsan itu rohani. Rohani yang menatap Allah. Apa tanda kita menatap Allah? Kita mulai menatap diri dan menyebut namanya. Dan apa tanda orang sudah mulai dilirik oleh Allah?
jika dia sudah memperhatikan dirinya kapan berzikir. Dulu tuan-tuan ini kalau sholat zikir, kalau sholat nggak kepikiran, sholat saja. Tapi semenjak berzikir, pasti kemudian setiap selesai Assalamualaikum, sepertinya zikirku kurang. Baru sadar, selama ini antum sholat itu cuma batang tubuhnya yang bergerak, batinnya kosong. Wajar kalau angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Maka lahun nas, orang kata apa kita ikut, orang mengatakan apa kita ikut. Tidak punya batang tubuh sendiri. Apa kata Allah Ta'ala, kalimah thayyibah itu kama sali syajaratin thayyibatin asluha sabitun. Ya, itu kalimat paling penting itu. Orang-orang yang menanam tasdik dalam kalbunya kuat, itu kalimah Allah menancap dalam kalbunya dan berurat berakar. Dipotong atasnya justru bagus, nanti akan tambah banyak cabangnya. Dipotong lagi dan tidak akan pernah bisa ya. Makanya kita hajar terus la ilaha illallah. Orang bilang bid'ah. Lah bid'ah dari mana? Ya, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu lapor kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, itu orang riya. Kenapa Allah dia teriak-teriakin supaya kita mau dengar? Kata Sayyidina Muhammad SAW, apa kata beliau? Biarkan wahai Umar, uzkurullah hatta yaqulul munafiqun bura'un. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sampai orang munafik menuduh kamu riya. Maka Sayyidina Umar langsung tunduk. Apakah aku munafik itu? Maka dia menangis. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang boleh zikir, yang membid'ahkan zikir keras, karena ini berkaitan dengan dalil yang mau mereka taifkan. Ya. Para sufi tidak memerlukan matahari di siang hari untuk conditioning, atau bulan atau bintang. Ini mohon maaf, ini kan ada, jangan tersinggung kalau ada yang mengakukan ini dan pernah mengikuti. Supaya sholat khusyuk, sholat di tengah hutan. Supaya sholat khusyuk, dengarkan suara gemercik air. Di YouTube mah banyak. Ya, nggak perlu kita ke bukit-bukit, ke sungai-sungai. Setel TV yang ada YouTube, suara air gemercik 3 jam, 24 jam. Oh, ente orang. Ya. Apakah khusyuk dari suara itu? Enggak, khusyuk bukan dari suara gemercik air. Khusyuk itu dari sini. Ini permanen. Kalau khusyuk dari bunyi-bunyi itu, berarti nama Allah belum sabitun fil ard. Artinya kita itulah kalbu kita ini. Berakar, beruratkah kepada tubuh ini? Ketika orang nyerang, dipotong, kita dihajurkan. Kalau dia sabitun, dia tumbuh lagi. Maka jangan sibuk ingin membuat orang rindang. Sibuk dulu menanam, menancapkan kalimah di dalam kalbu. Itu sebabnya kita zikirnya ditutup, bukan egois. Kita kurang sempurna, maka kita cukupkan dulu. Pelurunya dikuatkan dulu. Baru kasih peluru orang. Bagaimana mau menyirami orang? Tangki kita kosong. Bagaimana mau kasih orang duit? Rekening kita seret. Ya, jadi harus diisi. Maka itu dia nyambung kalbunya dan ma'rifatullah. Enggak, capek. Ini tips. Jadi mursyid. Kelelahan bermurid, dia bergantung, tapi tidak bergantung kepada yang punya nama. Nama pun nama Allah. Gantung kepada yang punya nama. Wa hayyul ladzi la yamut. Dia tidak pernah kurang. Itulah ma'rifatullah. Jadi orang berma'rifat, zikir satu. Nabi, orang alim, sholat, tidur. Itu lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil. Karena kalau dia nanti bangun, sholat yang si jahil nanti ditegur, kamu gak begitu sholatnya. Gitu.
Jadi orang halim tidur pun syaitan takut. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa sendalnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal dapat mengusir orang kesurupan. Ya. Jadi dia sudah nggak sempat sibuk ngurus ibunya dan jamaah muridnya. Ada orang datang, wahai Tuhan, putriku kesurupan. Dari dulu mah perempuan sering kesurupan. Kenapa ini? Ya. Kalau sudah belajar zikir ini nggak ada lagi kesurupannya. Rumah Allah sudah di kolbu kok masih kesurupan. Nggak ada ceritanya. Allah sudah di dalam. Itulah ruqyah paling tinggi. Waladzikrullahi akbar. Ruqyah itu diperlukan bagi orang yang nggak belajar zikir kolbu. Kalau sudah belajar zikir kolbu, nggak perlu lagi ruqyah. Ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Ya. Imam Ahmad lagi sibuk apa katanya? Itu sendalku ambil satu. Dia ambil satu. Nih sendal Imam Ahmad nih. Cuma dipukul sedikit, jinnya kabur. Itu dahsyatnya. Tapi karena bergantung kepada sandal, tahu sandal? Slipper, ya. Bergantung kepada sandal, yang punya sandal meninggal, jinnya balik, kesurupan lagi perempuan itu. Nah, jadi jangan bergantung kepada kalimah dan kuantitas. Kuantitas berzikir itu hanya latihan. Makanya kita sore ada ngaji, supaya menyebut nama Allah itu ada energinya. Nah, nanti ingatkan Bu ya, di hari 2 hari lagi kita akan bahas tentang keagungan nama Allah, Hu la ilaha illallah la ilaha illahu. Supaya kalau zikir ini nikmat. Kapan aja zikirnya nikmat. Mau siang, pagi, sore, nggak perlu lagi ustadznya pakai suara merdu. Astagfirullah. Perlu. Setiap disebut namanya, wajilat qulubuhum. Walaupun suara ustadznya biasa-biasa aja. Karena merdu itu bukan di suara, merdu itu pada qalbu yang berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang masih memerlukan conditioning dan benda-benda, alat-alat, itu belum sufi, itu baru supi. Pakai P. Wasuila annal insan min aina ya'rif annahu ghafilun aw yaqazan. Dari mana kita tahu kita ini orang yang sadar berzikir atau kita sedang lupa? Idza dzakarallah. Kalau sudah belajar zikrullah, kalau sudah praktek zikrullah, oh ternyata selama ini aku sholat dalam keadaan ghaflah. Apa arti ghaflah? Ghaflah itu lalai. Surat 7 ayat 205. Di ujung ayat, wala takun minal ghafilin. Al-aslu fit nahyil tahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Allah melarang dan mengatakan, wala takun. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai kalbunya. Berarti lalai itu haram. Haram. Tapi ahli fikih tidak sanggup mengatakan itu. Karena mu'azzamul fuqaha fi zamaninal hadir ghafiluna anillah. Ya, kebanyakan fuqaha hari ini kalbunya lalai. Maka antum melihat rukun sholat sekarang tidak ada bab yaqazah atau khusyuk. Tapi bagi ahlul haqaiq, inilah mauqif Imam Ghazali di akhir hayatnya. Sholat tidak diangkat kalau orang tidak yaqazah, kalbunya tidak sadar, kalau kalbunya tidak khusyuk. Secara fikih sah, bayar utang. Tapi secara rohani Allah tidak angkat. Apa untuk apa? Kita mau beri hadiah orang, tapi dalam hati tidak tulus. Mau terima? Antum mau dikasih hadiah sama orang, tapi orang ini kurang tulus. Mau terima? Nggak terima kita. Kita cari orang tulus. Hati-hati Bu ya, didatangi nanti politisi bermodus. Politisi nggak semua bermodus. Ada yang datang betul-betul minta doa. Mohon doa restui. Restuin aja Bu ya, masalahnya apa? Ya, restuin aja. Ya. Yang penting dia tidak mau eksploitasi gurunya, lalu tolong sampaikan aja jamaah, itu nggak benar. Nih, kepada politisi, silakan datang kepada guru-guru. Silakan bantu, ya. Masa guru nolak pasti terima. GG itu senengin. Cuma ada yang lucu. Mau terima amplopnya, tapi nggak mau terima foto. Ya, takut nanti dipelintir katanya. Harusnya nggak terima dua-duanya.
Maaf canda ya. Jadi kapan orang itu sadar dia lalai? Kalau dia sudah belajar zikrullah. Zikir apa? Zikir khafi. Zikir qalbu. Nah, sedikit lagi ya. Sudah jam 5. Wasuila an as-sidq. Faqala as-sidqu ayyatakallama bil jinan. Jamak dari surga apa ya? Fil jinani. Jamak dari apa untuk kalbu? Bukan ngetes nih Bu ya. Wa khussana bil fawzi fil jinani. Berarti ini janan. Janan itu, inilah mauqif Ibnu Taimiyah. Jannati fi sadri. Maksud beliau, jannati fi janani. Surgaku jannati fi janani. Jamak dari surga, jinan. Maka janan fil jinan, itu maksud beliau. Surga itu sebelum masuk ke surga sana, harus masuk dulu ke surga yang ada di sini. Kata Ibnu Taimiyah, ya, salafi sufi. Ya, apa kata beliau? Orang yang tidak pernah menemukan surganya di dunia, yaitu kalbunya, dadanya, dia tidak akan pernah menemui surga yang sebenarnya di akhirat. Jadi orang-orang yang nggak belajar zikrullah, zikir kalbu, ketika nanti sudah sampai di surga, dia bingung, mana surga? Bingung dia. Taunya kawin-kawin aja dia. Kawin. Dia lupa di atas itu nikmat yang luar biasa. Bertemu yang punya surga, bertemu rajanya surga. Kalau kawin mah di dunia mah cukup ya. Ya. Mau 70.000 kali ya. Bunuh diri dulu lah, alhamdulillah min zalik ya. As-sidqu wa yatakallama bil janan, yakni yutarjim lisanuhu ma fi jananih. Kalau orang nyebut, kamu harus jujur. Jujur itu sesuai lisan dan perbuatan. Nah, itu mau orang awam. Jujur di sisi Allah bukan itu. Lisan baca Allahu Akbar, qalbumu membesarkan Allah, lalu menganggap selain Allah tidak ada. Itu baru namanya siddiqin. Itu makom, namanya makom. Ya, jadi kalau kita ingin dapat satu sifat Nabi SAW siddiq, coba mulai takbir, qalbunya ikut. Lalu gimana caranya? Caranya tidak ada lagi kecuali belajar zikir qalbu. Maka kita kepung qalbu dengan menyebut nama Allah, sebut sekian kali sehingga lisan baca nama Allah, qalbu bergetar, baru as-sidqu. Ya. Jadi kenapa, mohon maaf, kita mulai jenuh mendengarkan ceramah. Baik kita ataupun penceramah kurang sidik, kita tidak sidik mendengarkan, dia tidak sidik berkalam. Dia berkalam hanya penghias lisan, tapi tidak memulai menghiasi dari kalbunya. Jadi bagus di luar. Ya, adakah buah terlihat indah, tapi ketika digigit pahit? Ada? Mau ulang lagi? Itu buahnya hanya kelihatan bagus, tapi rasanya nggak enak. Kapok, cukup sekali dengar, sekali coba. Tapi ada orang biasa tampilannya. Ada buah jelek, durian, dipegang mereka. Tapi kemana-mana orang cari. Ya, sampai sekarang ada montong Thailand, musang king Malai, apa lagi? Bawor, Petruk lah namanya. Ntar kita buat durian apa ya? Durian latoif. Makannya pakai merem. Iya di mana? Iya. Kan lagi masangnya itu, lagi nanamnya, dizikirkan pakai latoif. Lebay. Kan sekarang orang jual, mohon maaf itu halal, jualan air doa, kan banyak tuh. Sekarang menjadi lapangan ekonomi untuk kawan-kawan kita yang bangun pesantren, alhamdulillah, majelis ekonomi kreatif. Masa kita nggak buat nanti air latoif ya? Air kopi. Ya. Jadi kalau mau minum lidahnya kunci dulu. Allahumma sholli ala sayyidina.
di sini teksnya agak berat-berat ya. Siapakah yang disebut sahabat atau guru sejati? Ini kita loncat. La tusahibu syakhsan in antum taquluna Allah huwa yaqulu syai'an akhar. Kamu tidak perlu lagi berguru, berkawan, bersuhbah, berkhidmat kepada orang. Kamu ajak, kamu nanya tentang Allah, ma'rifatullah. Tapi dia selalu menggiring kepada selain itu. Nah, maka fa'arif syekhaka. Cari tahulah guru kita yang mana. Ya. Itulah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Guru itu yang makolnya itu yadullu ala Allah, yang mengarahkan kita kepada Allah, kata-katanya membimbing kita kepada Allah. Kenapa? Orang kalau diajak ngomong Allah lalu dia berpaling, berarti kalbunya tidak tawajuh kepada Allah, lalu masih pantas dia jadi guru, masih pantas jadi sahib. Cukup kenalan tapi bukan sahib. Kenalan kita aja, mungkin ustadz zahir kita tapi bukan ustadz batin kita. Tapi ada juga murid, diajak ngomong Allah, dia juga nggak mau, berarti dia bukan murid. Sama, jadi kalau guru juga begitu. Sudahlah, kalau ada murid kamu didik, sebut nama Allah, ngeluh, diajak begini, ngeluh, diajak begini, ada aja alasannya. Diajak zikir jamaah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, makin mau. Sama makan kebuli. Nah, dia punya guru itu Shibli, dan Shibli pernah berkata, nah ini menjadi ilmu bagi dia. Ini penutup kita. Ana mundu arba'ina sana ala halin wahid. Saya suluk 40 hari. Apa suluknya? Yanzurullahu ta'ala ila qalbi fala yara fihi ghairah. Jika Allah menatap wajahku, dan Allah selalu menatap wajah kalbuku, pastikan di kalbuku tidak ada kecuali hanya namanya. Ini kalam siapa? Imam Syibli, yang kemudian menjadi ilmu Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Dalam waktu 40 menit ini, sudah 40 menit? Belum. Nah, kan 40 kan. Dalam waktu 40 menit ini, Allah jika tetap kalbu kita dari tadi, adakah selain namanya? Sepertinya ada. Jadi kita, debunya Imam Syibli pun belum, batuknya aja belum. Kalau dia muntah, muntahannya belum pantas kita masih jauh. Maka jangan menyebut diri orang suluk, orang itikaf. Semuk diri, ana hamdun haqir, aku hamba yang hina, yang ingin mendapatkan perhatian Allah yang maha mulia. Bagaimana cara perhatian Allah diperoleh? Sebut namanya, salami kekasihnya. Ya, semoga ini menjadi bekal kita untuk kedepannya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bima huwa khairul lana wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya sattar ustur auratina bisidikal jamil. Ya Allah, detik per detik, satu nafas kami ambil, satu nafas yang keluar, kami mengaku jujur, ya Allah, beberapa menit ini kami pun masih lupa mengingat Engkau. Kami lalai menyebut nama Engkau. Fastur auratina ya Rabbana. Maka ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Allah, tutuplah aib-aib kami, maafkanlah kelalaian kami, bantulah kalbu kami hanya menyebut nama Engkau. Bahkan ya Allah, buanglah selain nama-Mu dari kalbu kami. Ya Allah, imla qulubana bi asma'ika. Ya Allah, izinkan ya Allah
Kalbu kami yang hina ini mendapat kemuliaan, diisi dengan nama-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.